Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eko Budi Santoso, yang saya hormati Ibu Fitri Smianti, Saudara Bagus, dan Mbak Yuni. Ini kok double, kayaknya Eko, apa namanya, feedback. Bagus, tolong dimatikan satunya. Oke. Baik, malam ini kita menyelenggarakan sidang ujian tesis dari Saudara Bagus. Mas Bagus, Anda waktu antara 10 sampai 15 menit ya. Siap, Kemudian Pak. nanti akan diikuti dengan tanya jawab. Sudah Baik. siap? Insya Allah siap, Pak Tatang. Oke, baik. Silahkan dimulai. Oke, izin untuk share screen terlebih. Ya, apakah sudah terlihat untuk screen-nya? Mohon izin. Ya, sudah, silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam yang terhormat Dr. Insinyur Eko Budi Santoso, yang terhormat Dr. Fitri Ismiyanti SE, dan Dr. Insinyur Tata Ahmad Taufik selaku dosen dan pembimbing saya yang telah banyak membantu saya dalam menyusun tesis ini, juga Ibu Yuni yang juga telah membantu banyak untuk mempersiapkan acara malam ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan pemaparan tesis saya yang berjudul Analisis Risiko dengan menggunakan Risk Failure Mode and Effect Analysis pada implementasi integrasi pelaporan digital dengan Power BI Dashboard. Perkenalkan, nama saya Bagus Wikradita. Alhamdulillah saat ini diberikan amanah di Nokia Solution and Network sebagai Head of Project Delivery Center. Beberapa pengalaman proyek saya ada pekerjaan 2G, LTE, dan juga pengalaman di luar negeri di Thailand maupun di Malaysia untuk pekerjaan swap dan multiband di Thailand. Baiklah, untuk agenda presentasi malam ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kajian pustaka dan dasar teori, kemudian ada metode penelitian, lanjut analisa dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Baiklah, saya akan masuk ke pendahuluan. Seperti kita ketahui di slide yang saya sampaikan ini, bahwa pada tahun 1985, pada bulan September, itu ditemukannya pertama kali Excel sheet oleh Macintosh. Dan kemudian di September 2006, Telkomsel pertama kali meluncurkan 3G service. Dan kemudian di Januari 2007, iPhone pertama diperkenalkan. Dan kemudian yang paling fenomenal di Indonesia yaitu pertama kalinya di bulan Mei 2001, Indonesia mengenalkan layanan 5G untuk pertama kalinya. Dan kemudian di tahun 2023 ini kita masih harus menggunakan Excel sheet, yaitu teknologi yang sudah berumur 38 tahun untuk melacak dan memonitor progres implementasi 5G. Itu satu hal yang menurut saya terlampau kuno ketika harus menggunakan Excel sheet itu. Dan kemudian kenapa kita harus peduli dengan digitalisasi? Ternyata digitalisasi telah membawa perubahan signifikan hampir di semua aspek kehidupan, termasuk di dalam dunia bisnis maupun di manajemen proyek. Digitalisasi didefinisikan sebagai proses transformasi dari analog ke digital. Seperti gambar berikut, di tahun 1980-an, kita masih menggunakan peta dengan cara mencari-cari secara manual. Dan kemudian di tahun 2004 itu ditemukannya pertama kali GPS, tapi masih terpisah dengan device-nya. Dan saat ini di tahun 2022 awal, itu sudah mulai terintegrasi bagaimana kita untuk bernavigasi dan web searching dalam satu device saja. Kemudian work model trend sekarang yaitu lebih banyak perusahaan memilih hybrid working, sehingga ketika pasca pandemi ini perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan hybrid working. Sehingga dengan adanya hybrid tersebut, pengumpulan data akan menjadi lebih sulit dan butuh data yang akan lebih akurat dan juga butuh data yang akan mudah diakses karena banyaknya pekerja-pekerja yang bertempat di tempat yang berbeda untuk mengerjakan satu buah proyek yang sama. Seperti kita ketahui, Project Manager Tracker yang terlihat di atas dan juga National Progress Tracker yang ada di Nokia ini, itu terpisah-pisah filenya. Dan harapannya dengan adanya data terintegrasi di Power BI ini, semua data dapat diakses secara bersamaan tanpa ada kesulitan yang dimunculkan.
Rumusan masalahnya adalah, yang pertama, risiko apa saja yang mungkin ditimbulkan ketika mengaplikasikan Power BI Dashboard dalam pelaporan sebuah kemajuan proyek. Yang kedua, berapa besar risiko yang muncul ketika mengaplikasikan Power BI Dashboard. Yang ketiga, respon dan mitigasi apa saja yang bisa diaplikasikan untuk menghadapi risiko yang timbul. Dan tujuan penelitian ini yang pertama mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. Yang kedua, menilai besaran risiko dengan menganalisa risk, severity, detection, dan occurrence. Yang ketiga, bagaimana kita merumuskan rekomendasi respon dan mitigasi risiko pada penanganan risiko-risiko yang timbul dalam implementasi integrasi pelaporan dengan Power BI Dashboard. Kemudian manfaat penelitiannya yang pertama dalam pelaksanaan proyek ini dapat memberikan informasi apa saja risiko yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan beserta tindakan yang harus dilakukan untuk meminimalkan penyebab keterlambatan proyek. Yang kedua, manfaat keilmuan dalam penerapan manajemen risiko yang bisa diterapkan dalam proyek-proyek sejenis yang dalam menentukan risiko dan menentukan rencana mitigasinya. Untuk batasan masalah, yang pertama, analisa risiko ini dilakukan pada penelitian ini dibatasi pada fase monitoring dan controlling dengan metode RFMEA. Yang kedua, objek yang diteliti adalah proyek implementasi pelaporan kemajuan di PT Nokia Solution Network pada Departemen PDC. Yang ketiga, risiko akan ditinjau dari sudut pandang penyedia jasa saja. Baiklah, untuk kajian pustaka dan dasar teori, menurut PM Book, manajemen risiko merupakan proses identifikasi, analisis, dan respon terhadap risiko yang dapat mempengaruhi sebuah proyek. Dan kemudian di dalam PM Book tersebut menguraikan 5 proses dalam manajemen risiko. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisa risiko. Yang keempat, perencanaan respon risiko. Dan yang kelima, pelaksanaan respon risiko. Microsoft Power BI itu adalah sebuah platform analisis data bisnis yang dikembangkan oleh Microsoft. Dan di Power BI ini memungkinkan para pengguna untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian menggabungkannya, dan menghasilkan sebuah data visual yang lebih interaktif dan informatif. Pada penelitian sebelumnya, saya mengambil beberapa jurnal internasional maupun lokal, dan di sini yang akan saya angkat adalah bagaimana penelitian sebenarnya dari Virendra et al. Yang hasilnya adalah keuntungan dari manajemen risiko yang telah dilakukan adalah perencanaan skenario dengan mengacu pada kejadian nyata yang secara signifikan meningkatkan efektivitas deteksi risiko dan memungkinkan ancaman terdeteksi tepat waktu. Kemudian penelitian yang lainnya saya ambil dari Lelimir Buron, yaitu hasilnya itu RFMEA dalam manajemen risiko adalah metode yang relatif sederhana dan praktis. Dengan metode ini dapat dengan cepat mengidentifikasi risiko kritis dan mengambil tindakan yang tepat. Dan nilai indikator risiko numerik dihitung dan dipastikan bahwa risikonya lebih rendah dari kondisi kritis. Dan penelitian ini akan sangat relevan sekali dengan penelitian saya saat ini. Untuk metode penelitiannya, yang pertama, kami akan mengumpulkan data dan akan menentukan potensi risiko yang kemudian akan dilakukan fokus discussion group, di mana pihak-pihaknya itu dari ada PMO manager, business operation manager, dan lainnya, dan kemudian dari pihak konsultan ada tools manager dan juga dari individu key user. Untuk tahap selanjutnya, kami akan menilai nilai severity, occurrence, dan detection yang akan digunakan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari nilai severity dan occurrence maupun detection-nya ada skala 1-7. Selanjutnya akan dari data yang sudah didapatkan, maka kita akan menghitung dari nilai RPN-nya, di mana didapatkan dari severity dan dikalikan occurrence dan juga dikalikan detection. Dan nanti dari nilai RPN ini juga akan bisa ditentukan nilai kritisnya. Tahap selanjutnya akan melakukan sebuah forum diskusi lagi, di mana di situ akan mencoba untuk memitigasikan risiko-risiko yang timbul, dan mungkin dan kemudian pengambilan keputusan tentang pengendalian risikonya. Dan kita akan menentukan 5 besar risiko yang merujuk ke diri yang memungkinkan menghasilkan kerugian besar dan sering kemungkinan terjadi. Lalu melakukan pengendalian dan mitigasi dan melakukan diskusi pembahasan mengenai mitigasi risiko secara berkelompok. Analisa dan pembahasan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pihak, ada 10 pihak yang dibagi menjadi 2 pihak. Dari pihak project adalah PMO manager, business operation manager, acceptance manager, CR controller, WCC controller, core coordinator, recon coordinator, dan SO controller. Sedangkan dari pihak pengembang ada tools manager dan NDP user. Dan kemudian setelah itu kita dapatkan dari FGD tersebut risk breakdown structure-nya ada 55 risiko yang muncul untuk pelaksanaan dari penelitian ini. Nah,
Kemudian dari beberapa identifikasi risiko di atas, semua jenis kejadian tersebut dihitung RPN-nya dari nilai occurrence, severity, dan detection, dan didapatkan nilai RPN seperti yang saya tampilkan dengan highlight warna merah, di blok warna merah. Setelah itu kami hasil perolehan dari RPN ini diproses untuk dibuatkan diagram Pareto berdasarkan susunan peringkat dari RPN. Dan analisis Pareto ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko utama yang memiliki dampak paling besar pada proyek pelaporan digital ini. Nilai kritis yang didapatkan yaitu dari total RPN dibagi dengan jumlah risiko didapatkan 2.300 dibagi dengan 55 sampai dengan 42. Dan proses selanjutnya kami akan melanjutkan nilai-nilai kritis tersebut. Dan dari total nilai kritis tersebut, maka didapatkan 19 potensi risiko yang di atas nilai kritis. Setelah 19 potensi risiko didapatkan, kami melakukan respon risiko dengan hasil yaitu 3 dilakukan transfer risiko dan 16 mencoba untuk mengurangi risiko-risiko yang ada. Dengan menggunakan tabel RFMEA, rekomendasi akan ditentukan untuk mengurangi risiko yang terjadi dan personel yang akan bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pengendalian risiko tersebut akan ditentukan. Proses respon risiko dilakukan dengan mengidentifikasi 5 risiko terbesar berdasarkan nilai risiko yang menunjuk pada kejadian dengan kerugian paling besar dan frekuensi kejadian paling sering terjadi. 5 ini yang pertama adalah kesalahan input data oleh pengguna, dan kemudian tindakan rekomendasinya adalah memberikan pelatihan, kemudian penanggung jawabnya adalah tool manager. Kemudian yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan dalam proses pelaporan, dan kemudian tindakan rekomendasinya sosialisasi manfaat Power BI Dashboard, dan penanggung jawabnya adalah dari PMO. Yang ketiga, kurangnya pelatihan dan edukasi penggunaan dashboard, dan tindakan rekomendasinya adalah memberikan pelatihan, dan penanggung jawabnya adalah Business Operation Manager. Yang keempat adalah keamanan data yang rentan, tindakan rekomendasinya melaksanakan protokol keamanan lebih ketat, dan ini penanggung jawabnya adalah PMO. Yang kelima, keterbatasan dalam dukungan teknis dari vendor, dan ini kita mencoba untuk meninjau ulang kontrak kerjanya sebagai tindakan rekomendasi, dan penanggung jawabnya adalah PMO. Lima besar risiko yang akan dianalisa ini merupakan sudut pandang terhadap proyek yang sedang dilakukan. Dan dari hasil diskusi itu kita dapatkan kelimanya adalah yang pertama, kesalahan input data oleh pengguna, 2, resistensi terhadap perubahan dalam proses pelaporan, 3, kurangnya pelatihan dan edukasi pengguna tentang penggunaan dashboard, 4, keamanan data yang rentan, 5, keterbatasan dalam dukungan teknis dari vendor. Dan kemudian implementasi manajerial yang kami dapatkan yang pertama adalah temuan penting mengenai peningkatan kecepatan dan efisiensi, di mana implikasi manajerialnya adalah analisa data secara real time bisa kita dapatkan, kemudian pengambilan keputusan yang akan lebih cepat dan tepat, dan kemudian menghemat waktu, dan juga pengambilan tindakan yang akan lebih bernilai. Temuan penting lainnya yaitu mengenai visibilitas yang lebih baik, di mana implikasi manajerialnya adalah data akan lebih interaktif dan mudah untuk dipahami, dan juga memberikan visibilitas yang lebih baik. Kemudian untuk mengidentifikasi peluang dan masalah akan bisa lebih cepat, dan mengambil tindakan juga akan lebih sesuai. Ini untuk penanggung jawabnya adalah dari project manager. Temuan penting berikutnya adalah bagaimana kolaborasi dari pemahaman yang meningkat. Implikasinya mudah untuk dibagikan, dan kemudian kolaborasi yang lebih mudah, setelah akan diskusi akan lebih terfokus, dan pemecahan masalah yang akan lebih efektif. Penanggung jawab ini akan bisa diberikan kepada PMO. Dan temuan penting terakhir adalah pengukuran kinerja yang akurat, di mana implikasi materialnya kita akan mendapatkan data secara real time, kemudian pengawasan KPI yang lebih tepat, dan juga tepat sasaran. Kesimpulan dan saran, analisa risiko yang telah dilakukan telah mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam implementasi pelaporan digital dengan Power BI ini. Dan kemudian dari kesimpulan pertama yaitu kita bisa mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. Risiko-risiko ini akan mencakup kesalahan input data oleh pengguna dan resistensi terhadap perubahan, kurangnya pelatihan pengguna, keamanan data yang rentan, keterbatasan dukungan teknis vendor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menilai besaran risiko dengan menganalisa risk, severity, detection, dan occurrence. Bagaimana penilaian terhadap risiko ini dapat mempertimbangkan nilai severity, occurrence, dan detection. Dan ini akan membantu dalam menentukan prioritas risiko yang harus ditangani dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga yaitu merumuskan rekomendasi respon dan mitigasi risiko, di mana berdasarkan analisa risiko, langkah-langkah penanggulangan telah dirumuskan untuk mengatasi dan mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi. Misalnya untuk mengurangi kesalahan input data oleh pengguna, kemudian rekomendasi meneliti penerapan kualitas data, dan pelatihan pengguna dan pemeriksaan data berkala untuk mengatasi risiko
resistensi terhadap perubahan tersebut. Saran yang pertama adalah bagaimana kita dapat melakukan analisa risiko secara menyeluruh, yaitu lakukan analisa risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua, memprioritaskan risiko yang memiliki dampak dan kemungkinan tinggi, yaitu setelah kita mengidentifikasi risiko, memastikan prioritas risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya, dan fokus pada risiko yang memiliki dampak besar dan kemungkinan terjadinya tinggi untuk memastikan sumber daya kita bisa memitigasikan dan difokuskan untuk area-area yang lebih penting. Yang ketiga yaitu mengembangkan strategi mitigasi yang tepat, yaitu merumuskan rekomendasi dan strategi mitigasi yang efektif untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Yang keempat, melibatkan tim dan pemangku kepentingan, yaitu dalam merumuskan dan menerapkan strategi mitigasi risiko, melibatkan tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya, dan juga melakukan sebuah kolaborasi dan komunikasi efektif untuk mengidentifikasi solusi yang terbaik. Dan yang terakhir, menyediakan pelatihan dan edukasi yang memadai sehingga memastikan semua pengguna dan anggota tim yang terlibat dalam pelaporan digital ini akan lebih memahami dan membantu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan pemahaman tentang penggunaan alat serta pemahaman tentang risiko yang terkait. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Tatang. Oke, baik. Terima kasih. Agak lebih waktunya sedikit ya. Baik, berikutnya Pak Eko atau Bu Fitri.